Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Kamis tanggal 1 Agustus tahun 2024 adalah peringatan wajib Santo Alfonsus Maria de Liguori, Uskup dan Pujangga Gereja. Alfonsus Maria de Liguori lahir di kota dekat Napoli, Italia, tanggal 27 September tahun 1696 dari keluarga bangsawan Kristen yang saleh. Sejak kecil ia sudah menunjukkan bakat-bakatnya yang luar biasa. Pada umur 16 tahun, ia meraih gelar doktor hukum di Universitas Napoli dengan predikat magna cum laude. Ia memulai karirnya sebagai seorang advokat atau pengacara. Pada tahun 1723, ia diminta membela satu perkara besar, tapi ia dikalahkan oleh lawannya. Kekalahannya itu justru menjadi pintu masuk untuk menjalani kehidupan bakti kepada Tuhan dan sesama. Alfonsus kemudian ditahbiskan menjadi imam pada tahun 1726. Ia menjadi imam kapelan di sebuah kolose yang mendidik calon imam misionaris. Di sana ia mendapat inspirasi dan dorongan dari seorang imam, Pater Thomas Falciola, untuk mendirikan sebuah institut yang baru, dan ia mendirikan sebuah tarekat religius Sanctissimi. Alfonsus diangkat menjadi uskup Agatha pada umur 66 tahun. Sebagai uskup, ia berusaha membarui cara hidup para imamnya dan seluruh umat keuskupannya. Ia banyak menulis buku, di antaranya buku teologi moral. Karena sering jatuh sakit, ia mengundurkan diri sebagai uskup ketika berumur 80 tahun. Alfonsus kembali ke biara dan meninggalkan dunia dengan tenang di Pangani Nocera tanggal 1 Agustus tahun 1787. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari kitab Yeremia bab 18 ayat 1 sampai 6. Tuhan bersabda kepada Yeremia, "Pergilah segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan sabdaku kepadamu." Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat itu rusak di tangannya, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut keinginannya. Kemudian bersabdalah Tuhan kepadaku, "Masakan aku tidak bertindak terhadap kalian seperti tukang periuk ini,
hai kaum Israel. Demikianlah sabda Tuhan. Sungguh, seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kalian di tanganku, hai kaum Israel. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius bab 13 ayat 47 sampai 53. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada orang banyak, "Hal kerajaan surga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu ditarik orang ke pantai. Lalu mereka duduk, dan dipilihlah ikan-ikan itu. Ikan yang baik dikumpulkan ke dalam pasu, yang buruk dibuang. Demikianlah juga pada akhir zaman. Malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar. Yang jahat lalu mereka campakkan ke dalam dapur api. Di sana akan ada ratapan dan kertak gigi. Mengertikah kalian akan segala hal ini?" Orang-orang menjawab, "Ya, kami mengerti." Maka bersabdalah Yesus kepada mereka, "Karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran hal kerajaan Allah seumpama seorang tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya. Setelah selesai menyampaikan perumpamaan itu, Yesus pergi dari sana. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah dibentuk dan dibentuk lagi. Kita kenal lirik lagu ini. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Lirik lagu ini mengungkapkan suatu kesadaran diri manusia. Manusia itu lemah, gampang jatuh dan jatuh lagi dalam kesalahan yang sama. Secara liturgis, kesadaran ini dinyatakan pada bagian awal dari tata cara peribadatan, baik perayaan Sabda pun perayaan Ekaristi, yaitu perayaan Tobat. Saya berdosa, saya berdosa, saya sungguh berdosa. Kesadaran ini dibawa ke hadirat Allah yang Maha Kudus dan Maha Rahim. Perbuatan iman ini menyingkapkan keyakinan bahwa Allah yang Maha Kudus itu juga Maha Rahim yang selalu siap merangkul kembali manusia yang sudah berulang kali jatuh dan jatuh lagi dalam kesalahan yang sama. Saudara terkasih, penginjil Matius berbicara tentang pukat. Yesus melukiskan kerajaan Allah dengan mempergunakan pukat. Yesus bersabda, setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai,
Lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Perumpamaan itu dilanjutkan dengan penegasan tentang apa yang akan terjadi pada akhir zaman. Malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Jelas bahwa kerajaan Allah itu beranggotakan yang baik dan yang tidak baik. Yang baik pun tetap belumlah sempurna, masih rapuh, gampang pecah, gampang rusak, gampang jatuh, dan bahkan hancur. Apalagi yang memang tidak baik. Menghadapi kenyataan seperti itu, tentu saja pewartaan tetap bersifat optimistik, yaitu menampilkan keunggulan dari yang baik di atas yang tidak baik, keunggulan dari yang kudus di atas yang tidak kudus. Arah dari pewartaan seperti ini adalah menanamkan kerinduan dan harapan terus-menerus dalam diri manusia untuk terus dibentuk supaya pada waktunya sampai pada kesempurnaannya. Pembentukan dan pembentukan lagi ini melibatkan pertobatan dan kehendak kuat dari manusia untuk berubah. Saudara-saudariku terkasih, untuk menegaskan perjuangan manusia agar terus dibentuk menuju kesempurnaan, Nabi Yeremia berbicara tentang tukang periuk. Sambil membicarakan periuk yang rapuh dan gampang pecah, si tukang periuk ditampilkan sebagai orang yang tidak pernah berhenti membentuk periuk yang pecah dan rusak itu sampai pada waktunya menghasilkan periuk yang sempurna. Gambaran inilah yang dipakai Allah sebagaimana ditegaskannya lewat Nabi Yeremia. Sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Allah memang panjang sabar, penuh kasih setia mendampingi umatnya. Kesalahan demi kesalahan diingatkan untuk diperbaiki, penyimpangan demi penyimpangan diluruskan. Semuanya ini dimaksudkan supaya manusia dibentuk terus-menerus untuk tampil lagi sesuai dengan martabat awalnya, yaitu sebagai gambar Allah. Marilah kita membuka diri untuk dibentuk terus-menerus demi menggapai kesempurnaan. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.